Bab 283. Menyentuh pintu daring. Tujuan Selindali menemukan Morizuo tidak lebih dari membiarkan dia kembali ke pekerjaan lamanya mengawasi Vanessa Xiao dan mengikuti pemuda yang muncul di sebelah Vanessa Xiao baru-baru ini. Morizuo adalah veteran paparazi dan juga guru Badang. Jika Badang tidak bisa melakukan sesuatu, mungkin dia bisa. Namun, setelah mendengar ini, Morizuo menggelengkan kepalanya untuk menyatakan penolakannya. Dia berkata, di belakang Vanessa Xiao adalah keluarga Long yang hampir sekuat keluarga Tan. Aku telah menyinggung keluarga Tan. Jika aku menyinggung keluarga Long juga, kamu kira aku kurang cukup untuk dibuat mati? Lagi pula, Morizuo tidak seperti dulu lagi. Bersembunyi di luar negeri selama 2 tahun terakhir telah memoles kekuatannya dan membuatnya kurang berani. Jika bukan karena apa yang terjadi pada Louis Lu kali ini, yang membuat Morizuo merasa gatal, dia tidak akan pernah keluar lagi. Selindali sepertinya menduga dia akan mengatakan ini. Dia berkata dengan tenang, jika kamu dapat mengumpulkan skandal Vanessa Xiao, masalahmu dengan keluarga Tan sebelumnya akan dihapus. Pasti sangat tidak nyaman untuk hidup bersembunyi, kan? Omong kosong. Siapa yang ingin bersembunyi seumur hidup? Bahkan dengan banyak uang di tangan, dia tidak berani membelanjakannya terlalu banyak, juga tidak benar-benar beradaptasi di luar negeri. Morizuo merasa sangat pahit. Tentu saja dia berharap keluarga Tan akan melepaskannya, tetapi setelah memikirkannya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan jika masalahku dengan keluarga Tan dibatalkan dan keluarga Long tersinggung, itu tidak lebih dari melompat dari satu lubang api ke lubang api yang lain, hidupku akan tetap buruk. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Selindali mengutak-atik kukunya yang berwarna-warni, dan berkata, kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk mengumpulkan informasi kekerasan, dan serahkan pengungkapannya kepadaku. Aku jamin keluarga Long tidak akan mengetahui keberadaanmu, dan tentu saja tidak akan menuduhmu. Kalimat ini setara dengan menghilangkan kekhawatiran Morizuo. Sangat menggoda. Morizuo berpikir sejenak, lalu mengangguk dan setuju, jika memang begitu, aku dapat mencobanya, tetapi aku tidak dapat menjamin bahwa aku akan berhasil. Lingkaran Vanessa Xiao terlalu bersih. Seseorang di industri hiburan, Morizuo sebenarnya menggunakan kata bersih yang cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi pandangannya terhadap Vanessa Xiao. Ketika Tiansheng Entertainment pertama kali menunjukkan tanda-tanda mempromosikan Vanessa Xiao, Morizuo, sebagai perintis paparazi dengan indera penciuman yang tajam, langsung memperhatikan orang ini. Dalam lingkaran di mana kepentingan adalah yang terpenting, jika Vanessa Xiao tidak memberikan apa-apa, Tiansheng Entertainment tidak akan punya alasan untuk rela membuang Selindali, seorang bintang populer, untuk memujinya sebagai pendatang baru. Karena penasaran, Morizuo mengawasi Vanessa Xiao beberapa saat. Dan fokusnya adalah hubungannya dengan orang-orang di keluarga Long, tapi tidak ada yang ketahuan. Bahkan dengan orang seperti keluarga Long, Vanessa Xiao sengaja menjaga jarak. Entah apakah ini hanya prasangka. Morizuo merasa linglung, seolah-olah bukan Vanessa Xiao yang menaiki keluarga Long, melainkan keluarga Long yang berinisiatif mendekati Vanessa Xiao. Itu adalah misteri. Morizuo sudah lama tidak bisa menggali materi Vanessa Xiao, melainkan menggali materi Selindali. Belakangan, Morizuo diburu oleh keluarga Tan, jadi wajar saja dia tidak berniat mengawasi Vanessa Xiao lagi. Selindali tiba-tiba menemukannya hari ini, berharap dia bisa melanjutkan bisnis lamanya. Setelah mempertimbangkan dengan serius, Morizuo menyetujui permintaan Selindali, namun saat mengatakan bahwa lingkaran Vanessa Xiao terlalu bersih, wajah Selindali terlihat murung.
Selinda Li sudah menganggap Vanessa Xiao sebagai musuh seumur hidupnya. Siapapun yang berani memuji Vanessa Xiao di depannya akan membuatnya tidak senang. Selain itu, ketika kamu mengatakan bahwa Vanessa Xiao bersih, bukankah maksudmu aku tidak cukup bersih, makanya kamu bisa menangkap kelemahanku? Tentu saja Selinda Li tidak senang. Lebih baik kamu berhasil. Selinda Li mendengus dingin, melemparkan kartu nama ke Mori Zuo dan berkata, ini adalah informasi kontakku. Jika kamu menemukan suatu masalah tentang Vanessa Xiao, tolong beritahu aku secepatnya. Setelah berbicara, dia mengambil tas Pradanya dari sofa, meletakkannya di lengannya, lalu mengenakan kacamata hitamnya. Dia mengangkat dagunya, dan meninggalkan kediaman Mori Zuo dengan pantatnya yang montok, sepatu hak tingginya bergemerincing di koridor. Mori Zuo melihat kartu nama di tangannya dan tersenyum kecut. Dia memutuskan untuk menyelidiki Louis Lu kali ini, awalnya hanya untuk memuaskan rasa ingin tahunya, bahkan jika dia menemukan beberapa informasi, dia tidak akan mengungkapkannya. Namun kemunculan Selinda Li mengubah segalanya. Tidak disangka dia akan kembali ke pekerjaan lamanya. Mori Zuo tersenyum kecut, meskipun pemuda bernama Louis Lu itu sangat abnormal, tapi yang ini, aku tidak bisa tidak bertaruh. Meskipun Louis Lu abnormal, dibandingkan dengan keluarga Tan di ibu kota, Mori Zuo jelas lebih condong ke keluarga Tan. Dia benar-benar tidak ingin melanjutkan persembunyian seperti ini. Selain itu, betapapun jahatnya seseorang, dia seharusnya tidak sebanding dengan keluarga Tan yang kaya dan berkuasa, bukan? Mori Zuo memutuskan untuk bertaruh. Saat dia sedang menjernihkan emosinya, ketukan di pintu tiba-tiba terdengar lagi. Mori Zuo mengira Selinda Li lupa menjelaskan sesuatu dan kembali lagi, jadi dia berjalan mendekat dan membuka pintu. Namun orang yang dilihatnya setelah membuka pintu tiba-tiba membuat kulit kepalanya kesemutan. Orang yang berdiri di depan pintu bukanlah Selinda Li, melainkan seorang pemuda. Wajah yang dikenalnya mulai terlihat. Setiap rambut di tubuh Mori Zuo berdiri tegak saat ini. Karena pemuda di depannya persis seperti yang akan dia selidiki, pemuda misterius di sebelah Vanessa Xiao, yaitu Louis Lu. Apakah kamu Mori Zuo? Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Louis Lu. Kamu pasti sudah mengenalku secara online. Louis Lu tersenyum di seluruh wajahnya, tetapi dalam pandangan Mori Zuo, dia merasa lebih menyeramkan. Dia tahu namanya, dan dia juga tahu bahwa dia telah mencari informasinya di internet. Bagaimana ini bisa terjadi? Mori Zuo menarik napas dalam-dalam, berpura-pura tenang dan berkata, aku Mori Zuo, tapi kamu, aku tidak kenal. Jangan terburu-buru menyangkalnya, biarkan aku masuk dan duduk dulu sebentar. Louis Lu tersenyum, seperti yang dilakukan Selinda Li sebelumnya. Tanpa menanyakan pendapat Mori Zuo, dia berjalan ke ruang tamunya dan duduk, mengendus hidungnya dan berkata, ada bau di sofamu. Bau yang sangat menyengat. Mori Zuo terkejut, tetapi kemudian raut wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata, anak muda, kamu masuk ke sebuah rumah tanpa persetujuanku, apakah kamu tidak tahu ini ilegal? Ilegal. Louis Lu terkekeh dan berkata, hehe, mantan paparazi nomor 1 di industri hiburan malah bisa mengucapkan kata ilegal. Benar-benar di luar dugaanku. Bersambung. Bab 284. Strategi untuk lawan. Ada pepatah tidak tertulis di industri hiburan bahwa figur publik tidak memiliki privasi, jadi tentu saja tidak ada yang ilegal. Tentu saja, ini hanya angan-angan paparazi. Legal atau tidaknya sulit untuk ditentukan. Beberapa orang mengatakan bahwa memantau figur publik tersebut memiliki efek panduan yang positif.
Yang lain mengatakan itu adalah pelanggaran privasi tokoh publik. Sulit untuk dikatakan. Namun yang pasti, bisnis paparazzi sangat berisiko, dan jika kamu tidak sengaja menyinggung bos besar, akhirnya akan sangat menyedihkan. Mori Zuo adalah contoh nyata. Mantan perintis paparazzi kini telah dikurangi untuk bersembunyi di Tibet. Kunjungan Louis Liu dan percakapannya yang terlalu tenang membuat Mori Zuo kaget. Dia bertanya-tanya apakah dia ini juga sosok bos besar. Mori Zuo bertanya dengan heran, bagaimana kamu menemukanku? Bukankah aku sudah memberitahumu jawabannya? Pencarian kata kunci. Ketika kamu mengumpulkan informasiku secara online, setiap gerakanmu secara alami akan terekspos ke penglihatanku. Pencarian kata kunci. Mori Zuo tiba-tiba mengerutkan kening, dan tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, kemudian wajahnya berubah drastis. Melalui pencarian kata kunci, dia malah bisa menemukannya. Apakah ini benar-benar mungkin? Sarana semacam ini tidak tersedia untuk orang biasa. Mengungkapkan informasi yang sangat menakutkan, yaitu seluruh sistem jaringan negara Long mungkin berada di bawah pengawasan pemuda bernama Louis Liu ini. Apa identitasnya? Selain itu poin terpenting. Dalam keadaan apa kata kunci akan masuk ke sistem pemantauan? Hanya ketika nama-nama sensitif terlibat. Misalnya, saat kamu mencari bintang hiburan, meski kamu mencari ribuan kali, tidak ada yang peduli denganmu. Namun jika kamu sering mencari nama pemimpin negara, atau beberapa informasi agen rahasia yang menyangkut rahasia negara, kamu pasti sudah masuk sistem pengawasan. Disinilah Mori Zuo memikirkannya dan merasa ketakutan. Pria muda di depannya tidak sederhana. Mori Zuo menyesal menyetujui persyaratan Selinda Li. Seperti yang ditebak Mori Zuo, Louis Liu dapat menemukannya dalam gelap, dan dia dapat ditarik keluar dengan sangat mudah. Louis Liu tidak peduli dengan suasana hati Mori Zuo, dia meliriknya dan berkata, siapa wanita itu tadi, dan mengapa dia mencarimu? Mori Zuo tetap diam. Dia berpikir dalam hati bahwa dalam situasi ini, satu pihak harus tersinggung, dan pihak mana yang menyinggung dapat meminimalkan tingkat bahaya. Ini adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan. Identitas Louis Liu masih menjadi misteri, dan semuanya hanya spekulasi bagi Mori Zuo, tetapi identitas Selinda Li ada di permukaan, pendukung di belakangnya adalah keluarga Tan di ibu kota. Sementara Mori Zuo masih berpikir, Louis Liu bertanya pada dirinya dan menjawab, jika tebakanku benar, wanita itu seharusnya Selinda Li, kan? Meski berbicara tentang menebak, Louis Liu sudah memiliki jawaban yang akurat di benaknya. Wanita itu adalah musuh bebuyutan kakak keenam, Selinda Li. Saat kami berada di bawah barusan, Louis Liu sudah bertemu dengan Selinda Li. Mungkin Selinda Li berjalan dengan kepala terangkat tinggi, dan tidak mengenali Louis Liu sebagai pemuda misterius yang muncul di samping Vanessa Xiao baru-baru ini, tetapi Louis Liu mengenalinya hanya sekilas dari dirinya. Adapun mengapa Louis Liu mengenal Selinda Li? Sederhana saja, melalui insiden penguntitan paparazzi akhir-akhir ini, Louis Liu menemukan bahwa paparazzi tersebut secara khusus mengincar Vanessa Xiao, dan sepertinya tidak tertarik dengan bintang pemeran lainnya. Tujuannya terlalu jelas. Jadi beberapa paparazzi yang mengikuti Louis Liu kemudian, sebelum Louis Liu memasukkan mereka ke dalam biro, menggunakan Taoisme untuk membuat mereka mengatakan sesuatu secara tidak sadar, yaitu mereka berasal dari studio yang sama. Dan bos di balik layar studio ini adalah Selinda Li. Kemudian niat Selinda Li untuk menemukan Mori Zuo saat ini sangat jelas. Mori Zuo berkata dengan kagum, karena kamu tahu segalanya, apa tujuanmu datang kepadaku? Ini adalah kedua kalinya Mori Zuo mengatakannya hari ini,
dan ironisnya mengatakan bahwa dia adalah seorang paparazi yang dulu mengikuti orang lain, tetapi hari ini dia didekati oleh dua orang secara berurutan. Yang pertama dari muridnya, Badang, dan yang kedua bahkan lebih menakutkan. Dia benar-benar menemukannya dengan menyentuh jaringan internet. Tampaknya di masa depan, dia harus lebih berhati-hati. Louis Lu menggosok dahinya, dan berkata dengan senyum tipis, "Tujuan utamaku mencarimu hari ini adalah untuk memperingatkanmu agar tidak mengganggu orang-orang di sekitarku. Tetapi aku tidak menyangka Selindali menemukanmu terlebih dahulu, jadi kebetulan aku memintamu membantu sesuatu." Jika Louis Lu tidak datang hari ini, rencana Morizuo selanjutnya pasti pergi ke klinik Xinglin untuk memantau El Shalin. Perilaku seperti ini membuat Louis Lu merasa sangat jijik. Bagaimana mungkin Morizuo gagal memahami apa yang dimaksud Louis Lu? Dia menundukkan kepalanya, mengedipkan matanya beberapa kali dan berkata, "Kamu ingin aku menggunakan strategi untuk musuh?" Louis Lu mengangguk. Namun, Morizuo segera menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata, "Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Di belakang panggung Selindali adalah keluarga Tan di ibu kota. Aku tidak ingin mati untuk kedua kalinya." Morizuo telah diburu oleh keluarga Tan selama beberapa tahun, dan dia telah kehilangan semua keberanian untuk menyinggung keluarga Tan lagi saat ini. Bukankah itu mencari kematian namanya? Louis Lu menatapnya dalam-dalam, dan berkata, "Kamu tidak berani menyinggung keluarga Tan, jadi kamu berani menyinggung perasaanku, begitu?" Ini. Ekspresi Morizuo membeku. Dia menduga identitas Louis Lu mungkin tidak sederhana, tapi itu hanya tebakan, tidak terlalu pasti. Mendengar perkataan Louis Lu saat ini, sepertinya latar belakangnya lebih besar dari keluarga Tan. Morizuo merasakan sakit di kepalanya. "Aku tidak tahu apakah kamu mengenali hal semacam ini. Jika tidak, aku bisa menunjukkan kemampuanku yang lain." Dengan sekejap, Louis Lu melempar token darah langit ke atas meja kopi, mengira jika Morizuo tidak mengenali token tersebut, dia akan menunjukkan identitasnya sebagai seorang kultivator, dan tidak menjadi masalah untuk menahan Morizuo. Tanpa diduga, ketika Morizuo melihat token ini, tubuhnya bergetar hebat, dan mata di bawah kacamatanya jelas menjadi sedikit ngeri, dan dia berseru, "Token darah langit. Bersambung."